Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang mana telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita semua, baik nikmat Islam, nikmat dan sehat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi umur untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Melanjutkan pembacaan Quran surat Al-Baqarah ayat ke-255. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la Allah tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa yang dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Inilah yang disebut ayat kursi. Ayat ini mengandung suatu hal yang sangat agung, dan terdapat sebuah hadis sahih dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwa ayat tersebut adalah ayat yang paling utama di dalam kitab Allah atau kitab Al-Quran. Imam Ahmad menukilkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepadanya, apakah ayat yang paling agung di dalam kitab Allah? Allah dan Rasul lebih mengetahuinya, sahut Ubay bin Ka'ab. Maka Nabi mengulang-ulang pertanyaan tersebut, dan lalu Ubay bin Ka'ab menjawab, ayat kursi. Kemudian beliau SAW mengatakan, engkau akan dilelahkan oleh ilmu, hai Abu Muzair. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai satu lidah dan dua bibir yang senantiasa menyucikan Al-Malik di sisi tiang arsy. Hadis di atas tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Muslim tanpa terdapat tambahan lafaz berikut. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai satu lidah, dua bibir yang senantiasa menyucikan Al-Malik, maksudnya Allah, di sisi tiang arsy. Hadis yang lain dinukilkan dari Abu Dzar Jundub bin Junadah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar rahimahullah bahwasanya dia menceritakan, aku pernah mendatangi Rasulullah SAW ketika itu beliau sedang di masjid. Lalu aku duduk, maka beliau bertanya, hai Abu Dzar, apakah engkau sudah sholat? Belum, jawab Abu Dzar. Berdirilah,
dan kerjakanlah sholat, perintah Rasulullah. Kemudian lanjut Abu Dzar, aku bangun dan mengerjakan sholat. Setelah itu aku duduk lagi. Kemudian beliau bertanya, hai Abu Dzar, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan syaitan yang berwujud manusia dan jin. Lalu kutanyakan, ya Rasulullah, apakah ada syaitan yang berwujud manusia? Ya, jawab beliau. Lalu kutanya lagi, ya Rasulullah, apakah sholat itu? Beliau bersabda, sholat adalah kebaikan yang ditetapkan. Barang siapa menghendaki boleh mengerjakan sedikit, dan barang siapa menghendaki boleh mengerjakan banyak. Lebih lanjut kutanyakan, kemudian apakah puasa? Beliau menjawab, suatu kewajiban yang pahalanya mencukupi dari sisi Allah, terdapat tambahan pahala. Kutanyakan lagi, lalu apa yang dimaksud dengan sedekah itu? Beliau menjawab, ibadah yang dilipat gandakan pahalanya. Selanjutnya kutanyakan, lalu mana di antara sedekah itu yang lebih baik? Beliau menjawab, yaitu sedekah yang diberikan oleh orang yang sedikit hartanya, atau sedekah yang diberikan secara sembunyi-sembunyi kepada orang miskin. Kutanyakan lagi, siapakah Nabi yang paling pertama? Beliau menjawab, Adam. Kutanyakan lagi, Nabi yang bagaimana dia itu? Dia menjawab, dia adalah Nabi yang diajak bicara oleh Allah secara langsung. Ya Rasulullah, berapakah Rasul yang diutus? Tanyaku. Beliau menjawab, secara keseluruhan mereka berjumlah 313 lebih, suatu jumlah yang banyak. Di lain kesempatan Nabi mengatakan mereka berjumlah 315 orang. Kutanyakan lagi, ya Rasulullah, ayat apa yang paling agung yang telah diturunkan kepadamu? Beliau menjawab, ayat kursi. Tiada ilah melainkan hanya Dia yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya. Hadis riwayat An-Nasai. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dalam kitab sahihnya pada bab Fadailul Quran, keutamaan Al-Quran, dan juga dalam bab Al-Wakalah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan tugas kepadaku untuk menjaga zakat bulan Ramadan atau zakat fitrah. Lalu ada seseorang yang mendatangiku seraya meraup makanan dengan kedua telapak tangannya. Maka aku pun segera menangkapnya seraya kukatakan, akan aku laporkan kamu kepada Rasulullah. Orang itu berkata, biarkanlah aku mengambilnya. Sesungguhnya aku membutuhkannya dan aku mempunyai banyak keluarga dan aku punya keperluan yang sangat mendesak. Abu Hurairah melanjutkan ceritanya. Maka aku pun membiarkannya hingga pada keesokan harinya. Rasulullah berkata, hai Abu Hurairah, apa yang dikerjakan oleh tawananmu tadi malam? Kujawab, lanjut Abu Hurairah, ya Rasulullah, dia mengadukan kebutuhannya yang sangat mendesak dan keluarganya yang banyak. Maka aku merasa kasihan kepadanya dan aku biarkan dia berlalu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dia telah membohongimu dan akan kembali. Aku tahu bahwa orang itu akan kembali lagi berdasarkan sabda Rasulullah dan akan kembali. Kemudian aku pun mengintainya. Ternyata dia datang dan meraup makanan. Lalu aku menangkapnya kembali dan kukatakan, akan aku laporkan engkau kepada Rasulullah. Maka orang itu pun berujar, biarkanlah aku mengambilnya. Sesungguhnya aku benar-benar terdesak oleh kebutuhan dan tanggungan keluarga. Aku tidak akan kembali. Maka aku pun kasihan dan aku biarkan dia berlalu.
Dan pada keesokan harinya Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Hai Abu Hurairah, apa yang dikerjakan oleh tawananmu tadi malam?" Kukatakan, "Ya Rasulullah, dia mengadukan kebutuhannya yang sangat mendesak dan keluarganya yang banyak. Maka aku merasa kasihan kepadanya dan aku biarkan dia berlalu." Beliau bersabda, "Sesungguhnya dia telah membohongimu dan dia akan kembali." Selanjutnya ku intai untuk ketiga kalinya dan ternyata dia datang kembali dan meraup makanan lagi. Lalu aku menangkapnya kembali dan ku katakan, "Akan aku laporkan engkau kepada Rasulullah. Dan ini adalah yang ketiga kalinya dan engkau telah berjanji untuk tidak kembali. Ternyata engkau masih kembali." Kemudian orang itu berkilah, "Lepaskanlah aku. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat dengannya Allah akan memberikan manfaat kepadamu." "Apakah kalimat-kalimat tersebut?" tanyaku. Maka dia menjawab, "Apabila engkau hendak beranjak tidur, maka bacalah ayat kursi. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang maha hidup, kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Niscaya akan senantiasa ada perlindungan Allah bagimu, dan engkau tidak akan didatangi syaitan hingga pagi hari tiba." Maka aku pun membebaskan orang itu. Dan pada saat pagi harinya Nabi SAW berkata kepadaku, "Apa yang dikerjakan oleh tawananmu tadi malam?" Kukatakan, "Ya Rasulullah, orang itu telah mengajariku beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberi manfaat kepadaku. Maka aku pun membiarkan dia berlalu." Beliau SAW bertanya, "Apa kalimat-kalimat tersebut?" Orang itu berkata kepadaku, "Apabila engkau beranjak ke tempat tidur, maka bacalah ayat kursi. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang maha hidup, kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Niscaya akan senantiasa ada perlindungan Allah bagimu, dan engkau tidak akan didatangi syaitan hingga pagi hari tiba." Para sahabat adalah orang-orang yang sangat loba terhadap kebaikan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya dia telah berkata benar, padahal dia seorang pendusta. Tahukah engkau, hai Abu Hurairah, siapakah yang engkau ajak bicara selama 3 malam tersebut?" "Tidak," jawabku. Beliau bersabda, "Dia adalah syaitan." Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'alaq dengan ungkapan pasti. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitab Al-Yaum wal Lailah. Hadis yang lain yang menjelaskan bahwa ayat ini mengandung nama Allah yang paling agung diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Asma binti Yazid bin Sakan. Dia berkata, "Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda mengenai 2 ayat ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang maha hidup, kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya." Dan ayat Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim, Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang maha hidup, kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Ali Imran ayat 1 dan 2. Inna fihi ma ismallahil a'zam. Sesungguhnya pada kedua ayat tersebut terdapat nama Allah yang paling agung. Demikian hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah.
Imam At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan sahih. Ayat ini mencakup 10 kalimat yang berdiri sendiri, yaitu firman Allah, Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia. Yang demikian itu memberitahukan bahwasanya Allah yang Maha Tunggal dalam uluhiyahnya bagi seluruh makhluknya. Al-Hayyul Qayyum, yang Maha hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Artinya yang hidup kekal dan tidak akan pernah mati selamanya, yang mengendalikan semua yang ada. Dengan demikian semua yang ada di dunia ini sangat membutuhkannya, sedang Dia sama sekali tidak membutuhkan mereka. Tidak ada tegak semuanya itu tanpa adanya perintahnya, seperti disebutkan dalam firman-Nya berikut ini, wa min ayatihi an taqumas samahu wal ardu bi amri. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Quran surat Ar-Rum ayat 25. Firman-Nya, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Artinya Dia suci dari cacat atau kekurangan, kelengahan dan kelalaian dalam mengurus makhluknya. Bahkan sebaliknya, Dia senantiasa mengurus dan memperhatikan apa yang dikerjakan setiap individu. Dan Dia senantiasa menyaksikan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Dan di antara kesempurnaan sifatnya adalah Dia tidak pernah dikalahkan atau dikuasai kantuk dan tidur. Firman-Nya, la ta'khudhuhu, berarti Dia tidak dikalahkan atau dikuasai oleh kantuk. Oleh karena itu Dia juga berkata, dan tidak juga tidur, karena tidur itu lebih kuat dari mengantuk. Dan firman-Nya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Hal ini merupakan pemberitahuan bahwa semua makhluk ini adalah hamba-Nya dan berada di dalam kerajaannya, pemaksaannya dan juga kekuasaannya. Firman-Nya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Ini merupakan bagian dari keagungan, keperkasaan dan kebesaran Allah, yang mana tidak ada seorang pun dapat memberikan syafaat kepada orang lain kecuali dengan seizinnya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam sebuah hadis tentang syafaat, aku datang ke bawah arsy, lalu aku tunduk bersujud, maka Dia pun membiarkanku selama waktu yang Dia kehendaki. Kemudian dikatakan, angkatlah kepalamu, katakanlah perkataanmu akan didengar, dan berilah syafaat, dan engkau akan mendapat syafaat. Nabi bersabda, kemudian Allah memberikan suatu batasan kepadaku, lalu aku memasukkan mereka ke dalam surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan lainnya. Dan firman Allah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Yang demikian itu sebagai bukti yang menunjukkan bahwa ilmu-Nya meliputi segala yang ada, baik yang lalu, kini dan yang akan datang. Selanjutnya penggalan ayat, wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Artinya tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah
kecuali yang telah diajarkan dan diberitahukan oleh Allah kepadanya. Mungkin juga makna penggalan ayat tersebut adalah manusia tidak akan dapat mengetahui ilmu Allah sedikit pun zat dan sifatnya, melainkan apa yang telah Allah perlihatkan kepadanya. Hal itu sebagaimana firman-Nya, wala yuhituna bi syai' wala yuhituna bihi ilma. Sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Quran surat Toha ayat 110. Dan firman-Nya lebih lanjut, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ibnu Abi Hatim menceritakan dari Ibnu Abbas ihwal firman-Nya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia mengatakan yaitu ilmunya. Pendapat yang sama juga diriwayatkan oleh Jarir dari Abdullah bin Idris dan Hashim. Keduanya dari Mutarif bin Tarif. Ibnu Abi Hatim menceritakan hal yang sama juga diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Dalam tafsirnya Waqi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia mengatakan kursi adalah tempat pijakan dua kaki, dan arsy tidak seorang pun yang mampu memperkirakannya. Hal itu juga diriwayatkan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dia mengatakan riwayat tersebut sahih sesuai syarat dari Syaikhoni Al-Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya. Dan firman-Nya, wala ya'uduhu hifdzuhuma, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Maksudnya dia tidak merasa keberatan dan kewalahan untuk memelihara langit, bumi, dan semua yang ada di antara keduanya. Bahkan bagi dirinya, semua itu merupakan suatu hal yang sangat mudah dan ringan. Dia yang mengawasi setiap individu atas apa yang dia kerjakan, yang senantiasa memantau segala sesuatu hingga tidak ada sesuatu pun yang luput dan tersembunyi darinya. Dia yang menundukkan dan menghisap atau memperhitungkan segala sesuatu. Dia adalah ilah yang maha mengawasi, maha tinggi, dan maha agung. Tiada ilah selain dia. Dengan demikian firman-Nya berikutnya, wa huwal aliyyul azim, dan Allah maha tinggi lagi maha besar, adalah sama sebagaimana firman-Nya al-kabirul muta'al, maha besar lagi maha tinggi. Quran surat Ar-Ra'd ayat 9. Jalan terbaik dalam memahami ayat-ayat di atas berikut maknanya yang terkandung dalam beberapa hadis sahih adalah dengan metode yang digunakan para ulama salafus salih. Mereka memahami makna ayat-ayat tersebut sebagaimana arti bahasa yang digunakan dalam ayat-ayat atau hadis-hadis itu, tanpa ada takyif atau menanyakan kaifiatnya atau hakikatnya, dan tanpa adanya tasbih atau menyerupakan dengan makhluknya. Catatan kaki dalam naskah Al-Azhar artinya, arti memahami di sini ialah tanpa mentakwilkannya dengan pandangan-pandangan manusia, tetapi kita hanya beriman kepada ayat-ayat itu dengan menyucikan Allah terhadap keserupaannya dengan sesuatu pun dari makhluknya. Alhamdulillah, pembacaan sudah selesai. Saya lanjutkan ke pembacaan hadis. Hadis bab baru,
bab ke-14, yaitu bab berlaku sederhana dalam beribadah. Berlaku sederhana dalam beribadah. Allah berfirman, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Maksudnya agar engkau tidak menjadi lelah. Berlaku sederhana ialah berlaku tengah-tengah dalam melaksanakan ibadah dengan mengontrol nafsu serta menghilangkan rasa bosan. Karena nafsu bagaikan binatang kendaraan. Apabila si pemilik menemaninya, maka ia bisa sampai tujuannya. Apabila si pemilik melelahkannya, maka ia akan membelot. Ad-Dahhak berkata, ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya, maka beliau beserta para sahabatnya mengamalkannya. Lantas orang-orang musyrik dari kaum Quraisy berkata, Al-Quran tidak diturunkan kepada Muhammad melainkan agar dia menjadi susah. Kemudian Allah menurunkan ayat berikut, Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Quran Surat Toha ayat 1-3. Qatadah berkata, demi Allah, tidak demikian. Allah tidak menjadikan Al-Quran untuk menyusahkan, akan tetapi Al-Quran sebagai rahmat, cahaya dan petunjuk ke surga. Mujahid berkata, ayat tersebut senada dengan ayat berikutnya. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Mereka mengikatkan tali-tali pada dada mereka ketika sholat. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini turun sebagai rusyah atau rusyah untuk berbuka ketika safar. Akan tetapi ayat ini berlaku umum dalam semua urusan agama, sebagaimana firman Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Hadis pertama, wa an Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha mara'ahu qala man hadhihi qalat hadhihi qulanatun tadhkuru min sholatiha qala mah 'alaikum bima tutiqun fawahila yamallullahu hatta ta'allu wa kana ahabbud dini ilaihi ma dama wa ma syahiduhu alaihi muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki rumahnya dan di samping Aisyah ada seorang perempuan. Dia bertanya, siapa perempuan ini? Aisyah menjawab, ini si Fulanah. Aisyah menyebutkan perihal sholat yang dilakukan perempuan tersebut. Beliau bersabda, jangan demikian,
hendaklah kalian melakukan ibadah sebatas kemampuan kalian saja. Demi Allah, Allah itu tidak bosan, sehingga justru kalianlah yang bosan. Cara melaksanakan agama yang paling dicintai oleh Allah ialah ibadah yang dilakukan secara kontinu. Muttafaq alaih. Kosakata asing. Mah, kata mah merupakan ungkapan untuk melarang atau mencegah. Layamallullah, maksudnya Allah tidak akan memutus pahala dari kalian semua serta balasan amal-amal perbuatan kalian, dan memperlakukan kalian sebagaimana orang yang sudah bosan, hingga kalian sendiri yang akan merasa bosan terlebih dahulu. Oleh karena itu, seyogyanya kalian melakukan ibadah sebatas yang kalian mampu lakukan secara kontinu, agar pahala serta keutamaannya dapat berlangsung terus-menerus pada diri kalian. Penjelasan, Ibnul Jauzi berkata, sesungguhnya amal perbuatan yang paling dicintai ialah yang dilakukan terus-menerus. Karena terus-menerus melakukan kebaikan berarti senantiasa melakukan hikmah. Musanif berkata, konsisten pada amal yang sedikit, ketaatan akan tetap berlangsung, baik dengan zikir, muraqabah, ikhlas, dan menghadap kepada Allah. Saya ulang, dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi SAW memasuki rumahnya, dan di samping Aisyah ada seorang perempuan. Beliau bertanya, siapa perempuan ini? Aisyah menjawab, ini si fulanah. Aisyah menyebutkan perihal sholat yang dilakukan perempuan tersebut. Beliau bersabda, jangan demikian. Hendaklah kalian melakukan ibadah sebatas kemampuan kalian saja. Demi Allah, Allah itu tidak bosan, sehingga justru kalianlah yang bosan. Cara melaksanakan agama yang paling dicintai oleh Allah ialah ibadah yang dilakukan secara kontinu. Muttafaq alaih. Penjelasan, Ibnul Jauzi berkata, sesungguhnya amal perbuatan yang paling dicintai ialah yang dilakukan terus-menerus. Karena terus-menerus melakukan kebaikan berarti senantiasa melakukan hikmah. Musannif berkata, konsisten pada amal yang sedikit, ketaatan akan tetap berlangsung, baik dengan zikir, muraqabah, ikhlas, dan menghadap kepada Allah. Alhamdulillah, pembacaan hadis sudah selesai. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, memahami dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.